Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Ketika memasuki bilik peristirahatannya, Mangkuningrat terkejut, namun senang, karena terlihat olehnya seorang dayang yang berparas cantik sedang menunggu kedatangannya. Dayang itu segera menyambut masuknya Mangkuningrat, kemudian mempersilahkannya untuk menaiki ranjang setelah lebih dahulu mencuci kedua kakinya. Bilik bersih dan sejuk, maupun ranjang yang berkasur empuk dengan seorang dayang cantik yang telah siap melayani kebutuhannya, mampu membuatnya lupa segalanya, serta semakin tak keberatan akan kehilangan tanah Belambangan warisan para leluhurnya. Siapa namamu? Hamba Mekar, Gusti Prabu. Mekar? Hamba. Tahu apa artinya Mekar? Loh, kok ditanya malah tertawa? Hamba orang bodoh, Gusti. Hamba tidak tahu arti nama hamba. Masa? Mekar itu artinya berkembang. Mudah kan? Kalau itu artinya, hamba juga tahu, Gusti. Tapi, mengapa kau tadi mengatakan tidak tahu? Yang tidak hamba ketahui, maknanya, Gusti. Oh, iya, maknanya. Hamba. Ya, mungkin kedua orang tuamu sengaja memberimu nama Mekar, agar kau cepat menjadi besar seperti sekarang. Atau mungkin juga agar pikiranmu mekar dan menjadi orang yang pandai. Mungkin, Gusti. Mengapa hanya mungkin? Karena terbukti hamba tetap menjadi orang bodoh yang miskin pengetahuan. Jangan suka merendah. Biar bodoh, yang penting kau cantik. Gusti, bisa-bisanya membuat hati wanita senang dan berbangga. Jangan langsung memijit pantatku. Maaf, hamba. Maaf, Gusti. Tapi tidak apa-apa. Teruskan saja. Hamba, Gusti. Aduh. Nikmat benar pijitanmu. Ya, terus. Iya. Ayo, terus. Ya. Aduh, terus naik. Belum. Ayo. Sekali lagi kedua tumitnya. Nah, begitu. Ayo terus. Nah. Tangan-tangan lembut Mekar terus bekerja memijit-mijit tubuh Mangkuningrat, mulai dari telapak kaki hingga wajahnya. Kenikmatan yang merayapi seluruh tubuhnya membuat Raja Belambangan itu mengantuk, dan tidak berapa lama ia pun tertidur mendengkur. Dia sudah tertidur pulas. Agaknya memang benar-benar letih raja ini. Lalu, bagaimana sebaiknya ya? Bila aku teruskan memijit, kukira akan percuma saja. Dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya pijitanku. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi saja. Ya, biar ku tinggalkan raja ini dalam keadaan tidurnya yang pulas. Putra kedua. Rama Prabu.
Apakah kau masih sanggup menjadi raja Blambangan warisan para leluhur kita, putraku? Oh, tentu Rama Prabu. Saya masih sanggup menjadi raja Blambangan. Apakah kau juga mencintai para kawula dan tanah Blambangan? Ya, saya juga mencintai para kaula yang saya pimpin, Rama Prabu. Nuwo, kau membohongi Ramamu. Kau berdusta kepadaku, Nuwo. Oh, tidak Rama Prabu. Saya tidak berbohong. Saya sungguh-sungguh mencintai para kaula. Aku tidak percaya, Nuwo. Kepada adikmu sendiri pun kau tidak cinta. Apalagi kepada kaulamu yang bukan saudaramu sedarah sedaging. Rama Prabu, saya juga mencintai adik saya, Pangeran Masirna. Saya bersumpah, Rama Prabu. Saya bersumpah. Tetapi mengapa kau tega mengumpankan adikmu kepada Raja Mengwi? Bahkan kau sendiri berniat hendak membunuhnya. Sampai-sampai kau mau berpayah-payah meninggalkan Blambangan hanya untuk menjual tanah warisan leluhur kita kepada orang asing. Manusia macam apa kau? Rama Prabu, tetapi semua ini demi kesejahteraan para kaula Blambangan, Rama Prabu. Bukan demi kebutuhan saya pribadi. Sekali lagi saya bersumpah, Rama Prabu. Saya bersumpah demi ibu, demi paduka, demi bangsa, dan tanah Blambangan yang saya cintai. Apakah janji yang bisa kau ucapkan di hadapanku sebagai bukti kebenaran akan sumpahmu itu? Rama Prabu, saya berjanji untuk merelakan hidup saya bila kelak sumpah saya ternyata tidak benar. Aku menjadi saksi sumpah dan janjimu. Kutunggu keputusanmu sesudah pertemuan ini, putraku. Rama Prabu, apakah saya harus membatalkan rencana saya? Aku tidak mengharuskan. Tidak. Semua terserah kepadamu. Iya, benar. Semua terserah kepada saya. Sekarang, mendekatlah kepadaku, Nuwo. Mendekatlah. Baik, Rama Prabu. Oh, tanganmu terasa dingin. Sedingin air yang beku. Dingin, kata Rama Prabu. Iya, dingin sekali. Seperti dinginnya darah dan hatimu. Oh, tidak, Rama Prabu. Itu tidak benar. Tidak. Aku tidak mungkin kau bohongi, Nuwo. Darah dan hatimu, jiwa dan perasaanmu teramat dingin. Kau adalah manusia yang berjiwa kejam. Kau harus kubawa menghadap ibumu. Oh, tidak. Tidak, Rama Prabu. Ibu sudah tidak ada. Ibu sudah meninggal. Tidak. Ibumu masih hidup. Dan hanya ibumu yang bisa menghangatkan darah dan hatimu. Mari, putraku. Kau jangan membantah atau meronta. Ayo. Oh, tidak. Tidak. Jangan! Jangan! Ada apa? Ada apa, Gusti Prabu? Ada apa Paduka berteriak-teriak? Mekar. Apakah Paduka habis bermimpi? Iya. Oh, iya. Aku habis bermimpi. Aku haus. Tolong tuangkan air minum di cangkir itu. Hamba, Gusti. Ini Gusti Prabu. Oh, iya. Tak kusangka siang-siang begini aku bisa bermimpi. Aku bertemu dengan Rama Prabu. Dan dalam mimpi itu beliau seperti ketika masih hidup. Hanya satu perbedaannya. Dulu beliau tak pernah memarahi aku. Tetapi dalam mimpiku tadi, beliau marah kepadaku. Dan menuduh bahwa aku tak mencintai Blambangan, juga adikku. Lalu apa arti mimpiku tadi? Apakah ini suatu peringatan
bahwa aku sebaiknya mengurungkan niatku untuk meminta bantuan Belanda? Oh, tidak. Aku tak percaya bahwa impian itu bisa menjadi kenyataan. Aku tak percaya bahwa karena sumpahku dalam mimpi tadi, aku kelak akan celaka. Aku tak percaya. Pokoknya, persetan dengan mimpi. Sudah hilang lelahnya, Angger Sutawijaya. Paman Sugriwa. Iya, sudah Paman. Sesudah dipijit oleh seorang dayang tadi itu, tubuh saya sudah merasa segar kembali, Paman. Iya. Saya juga sudah tidak merasa letih lagi, Ngger. Kalau begitu, kita sudah akan siap untuk perjalanan jauh ke Batavia, Paman. Benar, Ngger. Tetapi kan, kita tidak lagi perlu melalui hutan-hutan dan daerah perbukitan yang sangat melelahkan. Kita akan menempuh perjalanan laut dalam sebuah perahu milik Tuan Adipati Jayanegara. Tapi Paman? Ya, ada apa, Ngger? Rasanya perjalanan ke Batavia yang bagi saya masih serba baru karena belum pernah saya kunjungi. Tidak membuat hati saya senang, Paman. Loh, mengapa? Karena hati saya sedih, Paman. Sedih? Iya. Sedih dan hampa. Angger Sutawijaya, Paduka adalah putra mahkota yang kelak akan menggantikan Ramanda Prabu sebagai Raja Blambangan. Paduka perlu pengalaman. Dengan melihat daerah-daerah di luar Blambangan, pikiran Paduka akan terbuka lebar. Sehingga cakrawala pandangan Paduka juga akan menjadi lebar. Paduka tidak akan terkungkung di suatu tempat yang terbatas dengan pemandangan yang sama dan membosankan. Di Batavia nanti, Paduka bisa belajar mengamati hal-hal yang baru yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Apakah yang Paman maksudkan, saya bisa meneladani cara-cara Belanda mengendalikan pemerintahan atas daerah-daerah jajahannya? Ya, itu yang saya maksud, Ger. Sebenarnya saya juga tahu akan hal itu, Paman. Pengalaman melihat dan bertemu dengan orang-orang penting di luar Blambangan, ditambah dengan pengamatan keadaan daerah-daerah yang beraneka macam ragam, Paman, dan juga coraknya, akan sangat berguna bagi kedewasaan seseorang, Paman. Pandangannya tidak menjadi picik, sehingga ia tidak bertindak hanya berdasar pada perasaan dan keinginan pribadi semata. Pengalaman yang telah diperolehnya akan mengilhami jalan pemikirannya, Paman. Itu benar sekali, Ger. Tetapi, Paman, terlepas dari manfaat perjalanan ini, saya tidak merasa bahagia, Paman. Apakah Paduka tiba-tiba merindukan Blambangan? Bukan hanya kerinduan saja yang membuat hati saya sedih dan kosong, Paman. Saya menjadi sedih karena tujuan perjalanan ini kini terasa, jelas keburukannya. Rama Prabu berupaya keras dan dengan gigih pula untuk menghancurkan saudara sekandung. Ini adalah niat yang jahat. Ketika di Blambangan, saya merasakan sesuatu yang saat ini saya sadari sebagai kejanggalan yang amat tidak menyenangkan. Dan selama itu, Paman, mengapa saya begitu benci kepada keluarga Paman Wilis? Bahkan pernah saya marah-marahan dengan adik Ayu Prabu putri bungsu Paman Wilis. Mengapa persaudaraan bisa retak, Paman? Bahkan sebentar lagi akan hancur. Apa sebenarnya kesalahan Paman Wilis terhadap negara dan Rama Prabu, Paman? Angger Sutawijaya. Padahal sejauh pengamatan saya, Paman, Paman Wilis tidak bersalah. Beliau telah berjuang memulihkan kesejahteraan kehidupan kawula yang dulu sakit-sakitan, Paman. Belum lagi perjuangan beliau purna. Mengapa perlu ada seorang lain yang tiba-tiba datang hanya untuk menyulut api kebencian? Saya benar-benar tidak memahami kepribadian Rama Prabu, Paman. Angger, sekarang ini Paduka sedang tergoda oleh perasaan Paduka sendiri. Sebaiknya Paduka tidak menghiraukan suara-suara hati yang hanya akan melemahkan semangat perjuangan ini, Ger. Saya tidak berbicara kepada Paman. Tetapi mengapa Paman menyambung-nyambung? Maaf, Ger, atas kelancangan saya. Saya kira Paduka berbicara kepada saya. Tak taunya Paduka sedang berbicara sendiri. Maaf. Kasih sayang antar saudara baru akan terasa bila saling berjauhan. Waktu dekat dengan satu sama lain, kasih sayang tidak terasa dan tak jarang
bahkan saling membenci, mengumpat, atau bertengkar. Aku menjadi rindu kepada ibu, kepada adik-adikku Ayu Bali, Telaga dan Tunjung. Aku menyesal bahwa aku membantah ibu ketika beliau melarangku untuk ikut Rama Prabu ke Batavia. Aku menyesal, ibu. Aku menyesal, ibu. Aku ingin segera pulang dan memohon pengampunanmu, ibu. Aku sedih, ibu. Aku merasa kesepian di tanah orang, ibu. Angger Sutawijaya, saya bisa mengerti mengapa Paduka tiba-tiba merasa sedih. Ya, ini baru pertama kali Paduka meninggalkan lingkungan keluarga. Jelasnya Paduka belum terbiasa berpisah dengan ibunda maupun adik-adik Paduka. Untuk apa kita ada di sini, Paman? Untuk apa? Ini bukan perjuangan, Paman. Bukan. Perjalanan kita adalah pesiar kosong dan nista yang sedang menuju jurang petaka, tempat orang terkutuk, orang-orang yang telah berdosa kepada bangsa dan leluhur. Ini yang membuatku merasa sedih dan hampa, Paman. Aku menjadi merasa ikut berdosa, dan perasaan ini semakin menyiksa jiwa saya. Jiwa saya teringat akan kebaikan keluarga Paman Wilis terhadap keluarga saya, Paman. Kasih sayang ibu dan adik-adik saya yang saat ini sangat saya rasakan ternyata mampu menggugah kesadaran saya. Saya menyesal, Paman. Saya menyesal. Kesadaran akan sesatnya niat Mangkuningrat kini menguasai pikiran Sutawijaya. Kerinduan terhadap ibu serta adik-adiknya membuat kesadarannya semakin kuat, sehingga dirasakannya betapa jiwa, rasa, dan angannya terombang-ambing dalam kebimbangan. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.